Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-49 yang akan membahas at-tadadu, perlawanan antara dua proposisi universal atau qadhiyah kulliyah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang kontradiksi tanakut beserta contoh-contoh dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di dalamnya. Dari uraian itu, kita tahu bahwa tanakut itu berlaku untuk semua macam qadhiyah, baik qadhiyah muttasilah maupun qadhiyah munfasilah. Perbedaan yang diharuskan di tanakut bukan hanya terbatas pada kualitas atau kaif. Kaif itu terdiri dari mujabah dan salibah, tetapi juga kuantitasnya. Kuantitas itu kam. Kam itu isinya ya kulliyah dan juz'iyah. Nah, sebagai lanjutan dari pembahasan istidlal mubasyir atau istidlal yang secara langsung, pada video kali ini kita akan membahas tentang model lain dari istidlal mubasyir, tazad. Apakah itu tazad? Pengertian tazad secara lugat. Tazad artinya saling berlawanan. Berasal dari kata ziddun, artinya berlawanan. Kalau ditasniahkan menjadi ada ini, artinya dua hal yang berlawanan. Ini adalah makna harfiahnya. Adapun secara istilah, tazad ialah perlawanan antara dua proposisi universal atau qadhiyah kulliyah yang berbeda dalam aspek kualitasnya saja, yang berbeda di dalam kaifnya saja, yaitu berbeda dalam hal mujabah dan salibahnya. Lebih jelasnya, tazad itu adalah perlawanan antara dua qadhiyah kulliyah, yang satu positif atau mujabah dan yang lain negatif atau salibah. Karena tazad ini hanya bersinggungan dengan qadhiyah kulliyah, maka hukum-hukum yang diberlakukan dalam tazad ini tentunya tidak berlaku bagi qadhiyah juz'iyah. Al-mutazadatani atau tazad huma al-mukhtalifatani fil kaifi dunal kammi wa kanata kulliyataini wa summiyata mutazaditaini li'annahuma kazzitaini yamtani'u sidquhuma ma'an wa yajuzu ayyakadhiba ma'an. Tazad itu adalah dua qadhiyah yang berlawanan dalam kaifnya, dalam mujabah dan salibahnya. Tidak di dalam kamnya, tidak di dalam kulliyah dan juz'iyahnya. Dan kedua qadhiyah tersebut sama-sama kulliyah. Disebut tazad karena kedua qadhiyah itu berlawanan. Dua qadhiyah ini tidak mungkin benar keduanya. Harus ada salah satu yang salah. Tapi malah mungkin kedua qadhiyah ini salah semuanya, salah keduanya. Jadi tidak mungkin benar semua, tetapi kalau salah semua bisa saja terjadi. Wa ma'na dzalika annahu idza sadaqat ihdahuma la budda an takdzimal ukhra wala aksa. Ai law kadzibat ihdahuma la yajibu an tasaddaqal ukhra. Pengertiannya, jika salah satu qadhiyah benar, maka qadhiyah lainnya wajib salah. Tidak bisa dibalik. Jika salah satu qadhiyah salah, maka qadhiyah lainnya benar. Tidak bisa dibalik. Tidak bisa dibalik, jika salah satu qadhiyah salah, maka qadhiyah lainnya benar. Tidak bisa. Kalau benar, yang satunya harus salah. Kalau yang satu itu salah, maka
Yang satunya lagi kemungkinan salah, kemungkinan benar. Kemungkinan kedua qadhiyah itu salah semua. Pemasalan. Idza sadaqa kullu dzahabin ma'danun yajibu ayyakdziba la syai'a minadz-dzahabi bima'danin. Contoh, jika pernyataan setiap emas itu logam itu benar, maka pernyataan tidak ada satupun emas yang berupa logam pasti salah. Jadi ada dua pernyataan. Yang satu kullu dzahabin ma'danun, yang satu la syai'a minadz-dzahabi bima'danin. Kullu dzahabin ma'danun, setiap emas adalah logam. Yang satu mengatakan tidak ada sama sekali emas itu berupa logam. Nah, kalau pernyataan kullu dzahabin ma'danun ini benar, maka la syai'a minadz-dzahabi bima'danin itu pasti salah. Nah, kalau kullu dzahabin ma'danun itu dianggap salah, maka la syai'a minadz-dzahabi bima'danin itu juga salah. Jadi salah semuanya. Bisa terjadi semacam itu. Ya, ke belakang sebentar. Dalam hukum tanakut atau kontradiksi disebutkan bahwa jika suatu proposisi itu dianggap benar, maka proposisi lain yang kontradiktif dengannya itu sudah pasti salah. Misalnya ini contoh, lihat gambar. Kalau ini benar, maka yang ini salah. Kalau yang ini benar, yang ini salah. Harus seperti itu, tidak bisa benar semua atau salah semua. Keduanya tidak mungkin saling membenarkan, tidak bisa kok ini benar, ini benar. Juga tidak mungkin saling mendustakan, tidak mungkin ini salah, kemudian ini salah. Harus ada yang benar, dan salah satunya. Dalam tazod juga diberlakukan hukum yang demikian, hukum yang seperti tanakut itu, bahwa jika proposisi yang satu benar, maka proposisi yang lain sudah pasti salah. Tapi ini masih ada tapinya. Jika proposisi yang satu salah, maka yang lain belum tentu salah. Jadi kalau lihat gambar, kalau ini benar, maka ini pasti salah. Tapi kalau ini salah, kemungkinan ini juga bisa salah. Tidak bisa ini benar, ini juga benar. Dengan kata lain, proposisi yang salah tidak lantas membuat proposisi lainnya menjadi benar. Tapi benarnya salah satu qadhiyah sudah pasti meniscayakan salahnya proposisi atau qadhiyah yang lain. Karena itu keduanya tidak mungkin saling membenarkan. Tapi, dan ini yang perlu dicatat, kedua proposisi bisa saja saling mendustakan atau menyalahkan. Jadi kalau yang satu benar, yang satu harus salah. Itu bisa terjadi. Tetapi kalau benar semua, itu tidak mungkin terjadi. Malah yang mungkin itu salah semua, itu yang terjadi. Lebih jelasnya, coba perhatikan gambar ini. Ta'at tazod itu berupa dua qadhiyah kuliah. Berarti ada kata kulnya. Nah, terdiri dari dua qadhiyah kuliah itu, yang satunya berupa qadhiyah kuliah mujabah, yang lawannya itu qadhiyah kuliah salibah. Contoh, kullu dzahabin ma'danun. Ini disebut qadhiyah, sebuah pernyataan. Disebut kuliah karena mengandung kata kul. Mujabah disebut mujabah karena tidak ada salibahnya. Lawannya qadhiyah kuliah salibah. La syai'a minadz-dzahab bima'danin. Tidak ada satupun emas yang berupa logam. Nah ini menunjukkan kuliah la syai'a. Tapi salibah. Salibah itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan selalu bermakna negatif. Biasanya ada kata la atau ma. Lah, kalau kullu dzahabin ma'danun ini benar,
maka la syai'a minadz-dzahabi bimakdanin pasti salah. Kalau kullu dzahabin makdanun ini salah, la syai'a minadz-dzahabi makdanin itu pasti salah. Jadi kalau qadhiyah yang satu itu benar, maka yang satunya harus salah. Tapi kalau qadhiyah yang satu salah, maka yang lainnya itu kemungkinan juga salah. Saya ulangi, tadzad itu adalah perlawanan antara dua qadhiyah kuliah. Yang satu berupa qadhiyah yang positif dan yang lain berupa qadhiyah negatif. Ini saya kasih contoh lain. Kullut tullabi najihuna. Setiap santri itu najihuna lulus. Ini qadhiyah kuliah mujabah. Dilawankan dengan pernyataan la thaliba najihun. Tidak ada santri yang lulus. Kalau kullut tullabi ini benar, maka la thaliba ini pasti salah. Saya ulangi, tadzad itu dua qadhiyah kuliah. Dua qadhiyah kuliah itu yang satu kuliah mujabah, yang satu kuliah salibah. Jika proposisi yang pertama ini benar, berarti kullut tullabi najihuna, setiap santri itu lulus, itu benar. La thaliba najihun, tidak ada santri satupun yang lulus. Maka pernyataan yang kedua ini sudah pasti salah. Mengapa? Karena kedua pernyataan tersebut saling berlawanan satu sama lain. Jika yang kedua ini benar, la thaliba najihun ini yang benar, maka kullut tullabi najihuna, maka yang pertama ini sudah pasti salah. Tapi jika yang pertama itu yang salah, kullut tullabi najihuna ini yang salah, maka kita tidak bisa memastikan apakah lawannya itu juga salah. Kalau yang pertama, qadhiyah pertama ini salah, maka qadhiyah yang kedua la thaliba najihun belum tentu salah. Artinya masih ada kemungkinan bisa jadi dia benar, bisa jadi dia salah. Kullut tullabi najihuna. Kullut tullabi disebut qadhiyah karena merupakan pernyataan. Disebut kuliah karena mengandung kata kul, karena bersifat universal dalam arti berlaku bagi semua individu tanpa terkecuali. Disebut mujabah karena tidak ada nafinya. Karena itu dia kuliah mujabah. Maka lawannya adalah kuliah salibah, yaitu la thaliba najihun. Tidak ada seorang pun dari santri itu yang lulus. Nah, coba sekarang kamu perhatikan. Proposisi pertama yang menyatakan bahwa semua siswa itu lulus, proposisi ini kita anggap bahwa proposisi itu adalah pernyataan yang bohong atau yang salah. Lalu proposisi kedua menyatakan bahwa di sana tidak ada satupun siswa yang lulus. Pertanyaannya, apakah ketika kita mendustakan proposisi pertama atau menganggap bohong, menganggap salah proposisi pertama yang menyatakan bahwa semua siswa itu lulus, maka proposisi kedua itu juga menjadi dusta? Apakah kullut tullabi najihun ini ketika kita anggap salah, maka la thaliba najihun itu salah atau dusta? Belum tentu jawabannya. Belum tentu. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Proposisi pertama menyatakan bahwa semua siswa itu lulus. Lalu kita menganggapnya sebagai sebuah pernyataan yang bohong, yang salah. Nah, kebohongannya itu bisa disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi karena semua siswa itu misalnya nilainya tidak memenuhi standar sehingga mereka tidak lulus semua. Kedua, bisa jadi juga pernyataan tersebut dianggap bohong, dianggap salah karena sebagian dari siswa itu ada yang lulus dan sebagian yang lain itu tidak.
Kalau pernyataan pertama dianggap dusta karena semua siswa itu nilainya tidak memenuhi standar sehingga mereka semua tidak lulus, maka jelas bahwa pernyataan kedua yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lulus ini sudah pasti benar. Maka jelas bahwa pernyataan kedua yang menyatakan bahwa tidak ada seorang siswa pun yang lulus ini sudah pasti benar. Tapi jika kebohongan proposisi pertama itu disebabkan karena ada sebagian yang lulus dan sebagian yang lain tidak lulus, maka pernyataan kedua itu sudah pasti salah. Inilah yang dimaksud dengan ketentuan bahwa dua proposisi yang berlawan itu tidak mungkin saling membenarkan, tetapi keduanya bisa saja saling mendustakan. Contoh lain, kullu hayawanin natikun, setiap hewan, jangan diartikan binatang ya, tapi hewan di sini pengertiannya itu segala sesuatu yang bisa tumbuh, berkembang, mempunyai kehendak untuk bisa bergerak ke sana kemari. Kullu hayawanin, setiap hayawan itu natikun bisa berpikir. Ini pernyataan pertama. Yang kedua, la syai'a minal hayawan binatikin. Tidak ada satu hewan pun yang bisa berpikir. Mana yang benar? Misalnya kullu hayawanin natikun, setiap hewan itu bisa berpikir. Apakah benar? Tidak. Karena yang bisa berpikir hanya manusia, gajah, sapi, dan lain sebagainya, termasuk hewan, tapi tidak bisa berpikir. Jadi ini salah. Kemudian pernyataan kedua, la syai'a minal hayawan binatik. Tidak ada hewan satupun yang bisa berpikir. Benar atau salah? Salah. Proposisi pertama salah, kedua salah. Tidak ada satu hewan pun yang bisa berpikir. Padahal manusia termasuk bisa berpikir. Berarti pernyataan ini adalah salah. Kullu burtokolin fakiatun. Setiap jeruk itu adalah buah. Benar enggak? Benar. La syai'a minal portokol bifakiatin. Kedua, tidak ada satu jeruk pun yang berupa buah. Ini salah. Berarti ini salah, ini benar. Kalau yang pertama ini benar, yang ini harus salah. Tapi bisa saja yang pertama itu salah dan yang kedua juga salah. Seperti kullu hayawanin natikun. Ini pernyataan salah. Setiap hewan itu bisa berpikir. Padahal ada hewan yang tidak bisa berpikir seperti sapi, gajah. La syai'a minal hayawan binatikin. Tidak ada suatu dari hewan yang bisa berpikir. Padahal ada, yaitu manusia. Manusia kan hewan, itu bisa berpikir. Jadi tidak semua hewan tidak bisa berpikir. Ada hewan yang bisa berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib. Jangan lupakan, doakan terus saudaramu di Palestina. Semoga Allah memberikan kemenangan. Allah mansuril mujahidin fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin.